Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-temanku IPSB yang kami sayangi. Di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kebijakan ekonomi awal kemerdekaan Gunting Syafruddin, ORI, sistem ekonomi Alibaba, dan gerakan Banteng. Ada 3 pemateri. Untuk yang pertama itu ada Mas Amiruddin, untuk yang kedua itu ada saya sendiri, Cici Novia Amiati, dan yang ketiga Mas Haris Julian Nurfikri. Untuk pemateri yang pertama mengenai Gunting Syafruddin akan dijelaskan oleh Mas Amir. Terima kasih Mbak Cici telah membuka perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih sebagai pengantarnya. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar terkait dengan topik materi, yaitu kebijakan ekonomi di awal kemerdekaan Indonesia. Kemudian saya di sini akan mencoba memaparkan dan menjelaskan terkait dengan kebijakan ekonomi di awal kemerdekaan Indonesia, yaitu Gunting Syafruddin dan uang Republik Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Gunting Syafruddin. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Gunting Syafruddin itu? Apakah itu sebuah nama seseorang, atau itu adalah sebuah kebijakan di awal kemerdekaan Indonesia, atau itu hanya sebuah plesetan saja? Jadi yang dimaksud dengan Gunting Syafruddin adalah sebuah plesetan yang diberikan oleh rakyat Indonesia pada kala itu, tepatnya pada tahun 1950 atau di awal kemerdekaan Indonesia. Plesetan ini diberikan kepada Menteri Keuangan Indonesia pada kala itu, yaitu Syafruddin Prawira Negara, yang merupakan Kabinet Hatta II. Plesetan ini diberikan karena Syafruddin Prawira Negara menggunting mata uang pada saat itu, yaitu mata uang merah atau mata uang Nica atau NICA dan mata uang The Javase Bank menjadi 2 bagian kanan dan bagian kiri. Pemotongan ini berlaku untuk mata uang dengan nominal Rp5 ke atas saja. Dengan pemotongan bagian kiri sebagai sarana pembayaran yang sah. Akan tetapi sebagai sarana pembayaran yang sah, nominalnya hanya berlaku setengahnya saja dari nominal asli mata uang tersebut. Semisal mata uang yang dipotong adalah Rp5, maka yang bagian kiri yang berlaku sebagai sarana pembayaran yang sah hanya 2,5-nya saja, atau 2,5 atau setengahnya saja. Hal ini berlaku mulai tanggal 10 Maret 1950 mulai pukul 20.00 sampai dengan 9 Agustus 1950 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian mulai tanggal 22 Maret sampai dengan 16 April, bagian pemotongan uang atau potongan uang bagian kiri tersebut harus ditukarkan dengan uang kertas ke bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah pada saat itu. Maka selepas tanggal itu atau selepas tanggal 16 April, maka potongan bagian kiri ini dinyatakan telah tidak berlaku alias dibuang. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan potongan uang bagian kanannya? Maka potongan uang bagian kanan tidak berlaku sebagai pembayaran yang sah, akan tetapi digunakan sebagai sarana pembayaran utang atau obligasi dengan jangka waktu yang panjang, yaitu selama 40 tahun dengan besaran bunganya sebesar 3% per tahunnya. Hal ini berlaku juga untuk mata uang Indonesia pada kala itu, yaitu ORI atau uang Republik Indonesia. Gunting Syafruddin juga berlaku
Gunting Safrudin itu juga berlaku bagi simpanan uang di bank pada kala itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana pecahan uang dengan nominal Rp5 ke bawah? Maka dengan potongan ini hanya berlaku untuk Rp5 saja. Maka untuk potongan maka dengan nominal uang yang Rp5 ke bawah tidak berlaku dipotong atau tidak digunting atau tidak digunting. Kebijakan Safrudin yang cukup kontroversial ini tentunya dibuat bukan tanpa maksud. Dimaksudkan yaitu untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan yang cukup terpuruk karena menumpuknya utang, kemudian dengan inflasinya yang cukup tinggi dan harga barang yang melambung tinggi. Maksud dari kebijakan Safrudin ini yaitu untuk sekali pukul dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan pada saat itu. Kebijakan Gunting Safrudin ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk pada kala itu. Dengan kebijaksanaan yang kontroversial ini dimaksudkan agar dapat menembak beberapa sasaran, yaitu dengan yang antara lain yaitu penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang yang baru. Kemudian mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarannya diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar rupiah. Jadi dapat disimpulkan kebijakan Safrudin ini adalah sebuah kebijakan yang dimotori atau yang dibuat di masa pemerintahan Safrudin Prawiranegara dengan memotong atau dengan menggunting mata uang menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Yang bagian kirinya nominal yang dipotong adalah nominalnya Rp5 ke atas, dengan yang nominal berlakunya setengahnya saja dari nominal aslinya tersebut, yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan keuangan di awal kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Ya, kita di sini akan membahas terkait dengan materi yang kedua, terkait dengan masih sama dengan kebijakan ekonomi di awal kemerdekaan Indonesia. Kalau yang pertama tadi kita membahas terkait dengan Gunting Safrudin yang melakukan pengguntingan atau memotong mata uang yang berlaku di Indonesia atau Republik Indonesia Serikat pada saat itu menjadi dua bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian di sini kita nanti akan membahas terkait dengan ORI atau Uang Republik Indonesia. Di sini saya mengutip dari sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau kemenq.go.id. Pada awal kemerdekaan Indonesia, penerbitan ORI atau Uang Republik Indonesia ini mengalami waktu yang cukup panjang atau cukup lama sekali, diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk dapat mata uang asli Republik Indonesia ini dapat terbit atau dapat digunakan di masyarakat Indonesia pada saat itu. Yaitu hal ini seperti yang dimuat pada tanggal emisi 17 Oktober 1945 hingga sampai penerbitan ORI pada tanggal 30 Oktober 1946. Maka dapat disimpulkan penerbitan ORI ini memerlukan waktu sekitar 1 tahun lamanya. Mengapa demikian? Karena kita ketahui Indonesia pada saat itu masih awal kemerdekaan atau masih dalam masa peralihan dari kolonial, dari penjajah ke negara yang merdeka. Tentunya di awal kemerdekaan masih banyak sekali permasalahan yang salah satunya permasalahan di bidang perekonomian atau masalah di bidang keuangan negara yang belum mandiri. Maka penerbitan ORI juga memerlukan waktu yang cukup lama sekali yang sebagai identitas negara Republik Indonesia. Di awal kemerdekaan Indonesia, di Indonesia atau Republik Indonesia Serikat ada 3 jenis mata uang yang berlaku di Indonesia pada saat itu. Yang pertama adalah mata uang The Javasebank, yang kedua adalah mata uang Nica,
dan yang ketiga adalah mata uang ORI atau uang Republik Indonesia. Maka tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu untuk bagaimana ketika ORI ini sudah diterbitkan, bagaimana mengedarkan ORI ini ke masyarakat. Maka tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kala itu dengan cara invasi mata uang asing yang ada di Indonesia pada saat itu. Dalam hal ini adalah penarikan mata uang Jepang dan penarikan mata uang Hindia Belanda atau NICA. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara pembatasan penggunaan mata uang asing tersebut atau pembatasan penggunaan mata uang Hindia Belanda dan mata uang Jepang tersebut, dan adanya larangan pembawaan mata uang tersebut dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Pembatasan larangan membawa uang tunai lebih dari Rp500 seorang atau 1.000 untuk satu keluarga untuk ke kota atau keluar kota, dari misalnya dari Jakarta ke Bogor ataupun sebaliknya harus seizin Menteri Keuangan Indonesia pada saat itu. Uang invasi Jepang dan uang NICA tidak boleh dikeluarkan dari Jawa dan Madura dan juga tidak boleh dimasukkan ke daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Nilai tukar ORI atau uang Republik Indonesia melalui Undang-Undang tanggal 25 Oktober 1946 ditetapkan Rp10 sama dengan 5 gram emas murni, dan kurs ORI atau uang Republik Indonesia terhadap uang Jepang setara sebesar 1:50 untuk Pulau Jawa dan Madura dan 1:100 untuk daerah lainnya atau di luar Pulau Jawa dan Madura. Jadi dapat dikatakan Rp10 uang Republik Indonesia itu setara dengan 5 gram emas murni pada saat itu atau pada tahun berlakunya itu di awal kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Kemudian penerbitan ORI selain ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan Republik Indonesia juga bertujuan untuk menyehatkan ekonomi yang tengah dilanda inflasi hebat. Kita ketahui pada awal kemerdekaan Indonesia inflasi di Indonesia itu cukup tinggi dengan banyaknya hutang yang menumpuk. Yang kedua adalah harga barang yang melambung tinggi. Maka selain ditujukan untuk sebagai identitas negara Indonesia, sebagai untuk menunjukkan kedaulatan negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, maka ditunjukkan untuk menyehatkan perekonomian Indonesia atau mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia pada kala itu. Pada awal beredarnya ORI atau uang Republik Indonesia, setiap penduduk diberi Rp1 sebagai pengganti sisa uang invasi Jepang yang masih dapat digunakan sampai dengan 16 Oktober 1946. Namun pada saat itu peredaran ORI belum bisa menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia. Karena kita ketahui sendiri bahwa Indonesia terdiri dari berbagai pulau atau negara kepulauan yang kita pada saat itu awal kemerdekaan tentunya untuk menjangkau dari satu daerah ke daerah lain diperlukan waktu, bahkan biaya, bahkan masih terpisahnya satu daerah ke daerah lain. Maka ORI di sini masih belum menjangkau semua lapisan atau semua daerah di Indonesia, sehingga pada awal kemerdekaan tentunya ORI di sini masih belum dipakai banyak di keseluruhan daerah yang ada di Indonesia. Tentunya daerah-daerah lain masih menggunakan mata uang lamanya, yaitu mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan selain faktor berhubungan, masalah keamanan juga berpengaruh karena sebagian Indonesia masih di bawah kedudukan Belanda pada saat itu. Kedua hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan yang moneter. Dalam hal ini kenapa kok uang pemerintah Indonesia ini perlu menerbitkan ORI atau uang Republik Indonesia? Karena sebagai sarana menyatukan negara Indonesia. Karena ORI ini sebagai identitas negara Indonesia, maka di sini diharapkan dapat menyatukan negara Indonesia yang masih terpisah-pisah di awal kemerdekaannya pada saat itu.
Bahkan mulai tahun 1947, pemerintah terpaksa memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan uangnya sendiri yang disebut dengan Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA. Uang tersebut bersifat sementara dan kebanyakan dinyatakan oleh penguasa setempat sebagai alat pembayaran yang hanya berlaku di tempat tertentu saja. Contohnya Oribets Banten, Orips Sumatera, Orita Tapanuli, Oripsu Sumatera Utara, Oriba Banda Aceh, Orin Kabupaten Nias, dan Oriap Kabupaten Labuan Batu. Jenis orida tersebut berupa bon, surat tanda penerimaan uang, tanda pembayaran yang sah, dan orida dalam bentuk mandat. Tentunya orida atau uang Republik Indonesia Daerah ini hanya berlaku untuk daerah-daerah tertentu atau hanya berlaku untuk daerah yang mengeluarkan dan menerbitkan uang daerahnya tersebut dan berlaku untuk daerahnya saja. Akan tetapi yang berlaku secara keseluruhan untuk Republik Indonesia adalah ORI atau Uang Republik Indonesia. Dalam kondisi perang, jumlah uang di wilayah Republik Indonesia sulit dihitung dengan tepat. Kesulitan melakukan pemisahan data juga terjadi dalam memperkirakan indikator-indikator perekonomian lainnya seperti neraca perdagangan, kemudian posisi cadangan devisa, dan keuangan negara. Jumlah peredaran ORI dan ORIDA pada tahun 1946 pada kala itu sebesar 323 juta rupiah dan diperkirakan meningkat menjadi 6 miliar rupiah pada akhir tahun 1949. Selain itu, penyebab kesulitan penghitungan lainnya adalah karena The Java Bank dan pemerintah Hindia Belanda belum ditukarkan atau belum disimpan pada bank berdasarkan ketentuan Undang-Undang tanggal 1 Oktober 1946. Saya mengutip dari Ilmu Sosial dan Sejarah tesis S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan melanjutkan mengenai untuk materi yang kedua, yaitu Alibaba. Jadi Alibaba itu apa sih? Jadi Alibaba itu merupakan sebutan untuk para pengusaha lokal. Sedangkan istilah Baba itu merupakan sebutan bagi pengusaha non-lokal yang lebih diarahkan pada pengusaha Cina. Kemudian sistem Alibaba yang bertujuan untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Itu dengan dilaksanakannya sistem seperti itu, pengusaha lokal itu memiliki kewajiban untuk memberikan latihan dan juga tanggung jawab kepada pekerja asal Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan itu. Kemudian pemerintah menyediakan kredit bagi usaha-usaha swasta nasional. Selain itu juga pemerintah juga memberikan perlindungan bagi pengusaha lokal agar apa? Karena di dalam itu agar dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing. Kemudian bagaimana pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba? Terdiri dari 3 langkah ya. Untuk yang pertama itu ada pengusaha non-lokal memiliki kewajiban untuk memberi pelatihan kepada tenaga-tenaga Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf di perusahaan negara. Untuk yang kedua itu pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan negara. Untuk yang terakhir, itu pemerintah memberikan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Kemudian dalam sistem ekonomi Alibaba itu mengalami kegagalan. Kegagalannya itu disebabkan oleh apa? Jadi disebabkan oleh kredit yang digunakan itu ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha lokal. Justru malah dipindah kepada pengusaha Tionghoa secara sepihak.
Untuk yang kedua itu kredit yang diberikan pada awalnya dimaksudkan untuk mendorong kegiatan produksi tapi malah diselewengkan untuk kegiatan konsumsi. Untuk yang ketiga itu kegagalan pengusaha lokal dalam memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia waktu itu. Kemudian tujuan dari sistem ekonomi Alibaba itu ada 4 ya. Untuk yang pertama itu apa? Untuk memajukan pengusahaan lokal. Untuk yang kedua itu agar para pengusaha lokal itu bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional. Untuk yang ketiga, itu pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional lokal dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dan untuk yang terakhir, itu memajukan ekonomi Indonesia itu perlu adanya kerjasama antara pengusaha lokal dan pengusaha non-lokal. Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara akan mengupas sedikit materi tentang sistem ekonomi gerakan benteng. Jadi, sistem ekonomi gerakan benteng adalah merupakan suatu kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Nah, kebijakan ini itu dicetuskan pertama oleh Menteri Menteri Perdagangan, yaitu Sumitro Cahyo Hadikusumo, dan secara resmi diberhentikan pada tahun 1953, dimulai dari 1950 dan diberhentikan pada tahun 1953. Nah, Sumitro itu berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia itu pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Jadi pembangunan yang ada di ekonomi Indonesia itu adalah pembangunan ekonomi baru. Maka itu diperlukan perubahan struktur ekonomi dan sistem ekonomi kolonial ke dalam sistem ekonomi nasional. Nah, Sumitro sendiri mencoba mempraktekkan pemikiran tersebut pada sektor perdagangan. Sumitro juga berpendapat bahwa pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha kecil berupa bantuan dan bimbingan yang diberikan berupa pemberian kredit atau bimbingan konkret nyata. Nah, bantuan dan bimbingan itu diberikan mengingat bahwa saat itu pengusaha-pengusaha di Indonesia umumnya tidak cukup modal atau modalnya itu sangat kurang sekali. Lalu adapun tujuan kebijakan ekonomi banteng ini adalah mengembangkan sistem ekonomi nasional dengan menumbuhkan pengusaha pribumi atau non-Tionghoa sehingga terbentuk sistem pembangunan ekonomi yang baru. Nah, sistem pembangunan ekonomi yang baru itu dimulai dengan latar ekonomi kebijakan ekonomi banteng. Karena pada tahun 1950 terjadi tekanan politis yang meminta agar kekuasaan ekonomi diambil dari penguasaan swasta Belanda yang masih aktif berada di Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia sendiri masih memerlukan tenaga, pikiran, lalu keterampilan orang-orang asing untuk menjalankan pembangunan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Selain itu, juga adanya kesenjangan ekonomi antara pengusaha pribumi dan pengusaha Tionghoa yang menjadikan sistem
ekonomi banteng ini menjadi terlaksana. Untuk itu, pada tahun 1950 Februari, Presiden Soekarno menyampaikan kepada orang-orang asing yang masih berada di Indonesia untuk bersama-sama rakyat Indonesia mengerahkan segala modal yang ada demi pemulihan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Jadi Presiden Soekarno itu menyuruh orang-orang asing atau orang-orang Tionghoa bersama-sama mengerahkan segala modal untuk pemulihan dan pembangunan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Pelaksanaan gerakan banteng dilakukan dengan cara pemerintah Indonesia, yaitu dengan memberikan kredit pinjaman untuk digunakan sebagai modal usaha kepada para pengusaha pribumi agar dapat berkembang dan dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha Tionghoa. Nah, tujuan program banteng itu sendiri antara lain ialah menumbuhkan dan membina para wira swasta Indonesia sambil menumbuh kembangkan nasionalisme Indonesia. Kedua, mendorong para importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor asing. Jadi istilahnya itu agar perusahaan Indonesia itu dapat bersaing dengan perusahaan asing. Terus membatasi impor-impor barang tertentu dan memberikan lisensi atau surat izin impor hanya kepada importir Indonesia. Terakhir adalah memberi bantuan dalam bentuk kredit atau nyata berupa keuangan kepada seluruh pengusaha di Indonesia. Tetapi pada program banteng ini itu programnya tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh para pengusaha pribumi terlalu bergantung kepada pemerintah. Bahkan ada pengusaha-pengusaha yang menyalahgunakan kebijakan tersebut demi mencari keuntungan semata. Penyalahgunaan itu tampak dalam praktek-praktek jual beli fasilitas antara birokrasi yang mendominasi partai-partai politik yang kebetulan sedang berkuasa di zamannya. Jadi adanya campur tangan politik itu juga menjadi gagalnya pada program banteng tersebut. Lalu terus selain itu pengusaha pribumi itu cenderung konsumtif. Hal ini dikarenakan penggunaan kredit yang diberikan pemerintah malah digunakan untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif daripada untuk keperluan modal. Lalu jiwa spekulasi dari pengusaha pribumi kurang dibandingkan dengan pengusaha asing. Lalu pengusaha pribumi itu sangat bergantung kepada pemerintah. Pengusaha pribumi juga kurang dapat bersaing di pasar bebas. Dan yang terakhir adalah pengusaha pribumi terlalu menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan semata secara kredit yang mereka dapat peroleh. Nah, dampak dari kebijakan banteng sendiri yang mengalami kegagalan adalah terjadinya defisit keuangan negara. Defisit keuangan anggaran belanja negara pada tahun 1952 itu sebanyak 3 miliar rupiah, belum ditambah jumlah defisit pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,7 miliar rupiah. Lalu ketika Mr. Iska Joyo Adi Suryo menjadi Menteri
pada perekonomian di bawah kabinet Ali. Setelah itu, ia melanjutkan upaya-upaya mengangkat peran para pribumi di Indonesia. Mr. Ishak lebih mengutamakan kebijakan Indonesiasi, yaitu mendorong timbul dan berkembangnya usaha-usaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Langkah-langkah yang diambil oleh Mr. Ishak Joyo Adisuryo antara lain yaitu mewajibkan perusahaan asing yang berada di Indonesia itu beroperasi di Indonesia, lalu memberikan latihan-latihan dan pertanggungjawaban kepada tenaga-tenaga pribumi atau tenaga-tenaga negara Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf, lalu mendirikan perusahaan negara. Selanjutnya, penyediaan kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional. Dan yang terakhir adalah memberikan perlindungan kepada penguasa pribumi agar mampu bersaing dengan perusahaan asing. Nah, itulah tadi sedikit cerita mengenai sistem ekonomi gerakan Benteng. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда,